Kami adalah sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam sumber belajar, seperti video pembelajaran serta peningkatan kompetensi guru. Kami hadir untuk membantu Anda meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Belajar Era Digital didirikan pada tahun 2018 oleh inisiator dosen Universitas Negeri Semarang dan sekelompok pengajar profesional yang memiliki visi untuk membantu guru ataupun siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif di era digital. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kami agar dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi para pelajar dan pengajar di seluruh dunia. Misi kami adalah menyediakan akses mudah dan terjangkau ke sumber belajar berkualitas tinggi, serta mengembangkan platform pembelajaran online yang inovatif dan interaktif. Kami menyediakan berbagai macam sumber belajar yang interaktif. Semua sumber belajar yang kami sediakan dikembangkan oleh tim ahli kami yang berpengalaman di bidang pendidikan dan teknologi. Kami juga menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan belajar bagi para pelajar yang membutuhkan bantuan tambahan. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah pelaksanaan diklat dengan materi yang update sesuai perkembangan kurikulum pembelajaran melalui channel YouTube Belajar Era Digital. Dalam pelaksanaan diklat ini, peserta tidak perlu datang ke tempat pelatihan secara fisik, melainkan dapat mengakses materi pelatihan secara online melalui channel YouTube Belajar Era Digital. Metode ini memungkinkan para peserta untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat dengan jadwal pelatihan yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya platform YouTube, peserta juga dapat memutar ulang atau mengulang kembali materi yang mereka anggap sulit untuk dipahami. Hal ini memberikan dampak dan antusias yang luar biasa bagi pendidik ataupun pelaku kependidikan di seluruh Indonesia. Dan terbukti, diklat yang kami lakukan sudah diikuti oleh 150.000 lebih peserta di seluruh Indonesia. Inovasi dalam pelaksanaan diklat melalui channel YouTube Belajar Era Digital membawa banyak manfaat bagi peserta, penyelenggara, dan institusi yang menyelenggarakan. Hal ini juga membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas diklat dan memperluas jangkauannya secara global. Kami bekerja sama dengan beberapa platform belajar lainnya seperti eGuru, Guru Juara, Kaspoint, Diklat.co, dan Slide Center. Kami berpengalaman mengadakan kegiatan diklat dengan jumlah peserta lebih dari 500.000 dalam waktu 4 bulan. Selain itu, kami juga mendapat dukungan melalui media YouTube dengan 266.000 subscriber, dengan total jumlah tayangan mencapai 7 juta kali. Kami hadir untuk membantu Anda meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan sumber belajar yang berkualitas tinggi dan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Mari bergabung dengan kami, belajar asik bersama Belajar Era Digital. Selamat datang di ClassPoint, alat pengajaran all-in-one yang terintegrasi dengan baik di dalam Microsoft PowerPoint. ClassPoint menyempurnakan presentasi dengan 3 cara utama, yaitu alat presentasi serta anotasi, pertanyaan kuis interaktif, dan sistem hadiah gamifikasi. Bantu siswa belajar dengan alat pengajaran tambahan dalam presentasi Anda. Buat anotasi langsung di slide Anda dan uraikan konsep dengan membuka whiteboard custom kapan saja diperlukan. Ajak audiens Anda untuk menyeret objek pada tampilan slide Anda. Kelola aktivitas dalam kelas Anda dengan timer dan name picker yang mudah digunakan dan diakses. Dan jelajahi website tanpa perlu meninggalkan PowerPoint. Semua dapat diakses langsung dari toolbar. Libatkan lebih jauh audiens dengan mengubah slide Anda menjadi pertanyaan interaktif dan dapatkan tanggapan langsung dari peserta. Cek pemahaman yang menyenangkan ke presentasi Anda dan praktekkan pembelajaran dengan cara yang menarik. Bahkan, melakukan asesmen formatif dengan penilaian otomatis dari quiz mode. Mulai dari mengumpulkan pendapat hingga menilai audiens Anda, aktivitas ClassPoint dapat digunakan dengan berbagai cara untuk melibatkan siswa. Tambahkan hadiah yang telah diatur ke presentasi Anda untuk memotivasi siswa dan mendorong partisipasi. Berikan bintang, hapus bintang, dan tunjukkan peringkat kapan saja. Anda yang menentukan untuk apa memberi bintang kepada siswa. Saat siswa mendapatkan bintang, mereka akan membuka kunci level dan lencana. Semuanya disimpan di leaderboard.
Anda memiliki kekuatan untuk memberikan bintang secara bebas untuk setiap aktivitas atau partisipasi di dalam kelas. Motivasi pembelajaran siswa dengan gamifikasi ClassPoint. Dengan semua alat yang melibatkan siswa ini, Anda dapat mengubah presentasi dan meningkatkan pembelajaran Anda di PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk hadir di pertemuan ketiga pada Diklat Nasional Ciptakan Kelas Inovatif dengan Media Pembelajaran Interaktif. Tapi sebelum kita mulai, agar berjalannya kegiatan pada malam hari ini lancar dan juga berkah untuk kita semua, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selamat malam, selamat datang. Saya ucapkan seluruh peserta pada malam hari ini, tak lupa juga narasumber kita yang sudah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Di hari ketiga ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran interaktif dengan fitur ClassPoint. Kira-kira fitur ClassPoint apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum tahu nih, kira-kira ClassPoint punya apa aja sih fitur-fitur menarik yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran, membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, pada malam hari ini tentunya bukan saya yang menyampaikan materi, tapi ada narasumber hebat yang akan berbagi informasi bersama kita semua. Nah, mungkin bisa dibantu untuk share screen? Malam hari ini kita akan mengenal lebih jauh terlebih dahulu narasumber kita. Di sini ada Pak Imam Syafi'i yang memiliki berbagai prestasi. Salah satunya, beliau memiliki Microsoft Innovative Educator Expert, Virtual Coordinator Trainer Simulak, Batch 2, Master Trainer TOT Guru Inovatif, menjadi narasumber nasional pembelajaran masa pandemi GTK PAUD Kemdikbud, dan juga seorang fasilitator on the pilot project of Century 21 Learning Kemdikbud 2022. Langsung saja kita sapa Pak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Mbak Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Iya, selamat malam Mbak Rere. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak Imam, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini? Oke, siap. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, peserta diklat pada malam hari ini, dipersilakan untuk mempersiapkan perangkatnya, mempersiapkan alat tulisnya. Yang mau ikut langsung praktek bisa banget. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, hambatan, atau mungkin masih bingung, tenang saja karena bisa kita bahas, bisa disampaikan kepada narasumber kita ketika sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang akan berlangsung setelah sesi materi. Lalu tak lupa saya mengingatkan, presensi akan dibagikan ketika kegiatan materi dan juga diskusi sudah selesai. Jadi, ketika kegiatan malam hari ini, Bapak Ibu bisa fokus untuk mengikuti materi dan juga diskusi. Tanpa berlama-lama,
Waktu dan layar saya persilakan kepada Pak Imam. Baik, terima kasih Mbak Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa semangatnya di malam hari ini masih giat untuk mengikuti pembelajaran bersama. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau profil dan pengenalan diri tadi sudah disampaikan Mbak Rere. Mengawali paparan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat pembelajaran interaktif dengan fitur gamifikasi yang ada pada ClassPoint. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya hanya memiliki satu slide yang ada di layar ini, namun kita sudah bisa mulai dengan sedikit pertanyaan, dan ini caranya sangat mudah sekali. Bapak Ibu, kalau di hari pertama dan kedua kemarin Bapak Ibu sudah diberikan sedikit ya pengalaman tentang bagaimana fitur-fitur yang ada di ClassPoint dan cara installnya. Di malam hari ini kita akan coba. Nah, kira-kira kalau Ibu dan Bapak mendengar kata pembelajaran interaktif nih dan gamifikasi, apa yang terpikirkan di benak pikirnya Ibu dan Bapak sekalian? Nah, saya hanya akan menggunakan word cloud ini Bapak Ibu. Nah, caranya cukup mudah ya, kita tinggal klik saja di Ignore ClassPoint-nya. Kemudian kita klik pada menu word cloud. Nah, di sini ada pengaturan. Saya akan memberikan 1 kali ya untuk Bapak Ibu bisa menjawab. Ini menggunakan fitur word cloud. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa bergabung di dalam presentasi kami dan nanti bisa mengerjakan untuk bisa memberikan jawaban atau umpan balik yang nanti akan kita terima Bapak Ibu. Nah, silakan untuk kode kelasnya 67762. Bapak Ibu terlebih dahulu jangan lupa untuk mengunjungi classpoint.app ya. Silakan Bapak Ibu buka www.classpoint.app, kemudian gunakan kode 67762. Oke, baik. Ibu dan Bapak, kalau kita mendengar kata game atau gamifikasi, kira-kira apa yang terpikirkan di Bapak Ibu? Nah, coba tuliskan satu kata ya, satu kata atau 2 kata ya yang mewakili dari 2 hal ya tentang game dan juga pembelajaran interaktif, boleh. Atau mungkin Bapak Ibu sering ya mendengar muridnya itu bermain game misalnya begitu, atau mungkin pernah mendengar istilah gamifikasi entah dari mana begitu ya. Saya ingin sedikit ya, nanti Bapak Ibu coba kita tunggu supaya kita mendalami tentang apa itu gamifikasi sebetulnya. Nah, ini sudah ada yang menjawab, permainan seru, oke, asyik, pembelajaran seru, pembelajaran menarik. Nah, oke, kita masih menunggu Bapak Ibu yang belum join dan belum bergabung. Ya, ini silahkan Bapak Ibu ya masuk ke classpoint.app dan masukkan kodenya 67762. Oke, seru, pembelajaran yang menggunakan game. Oke, belajar dan bermain. Oke, asik dan seru dan menarik. Oke. Anak lebih tenang menggunakan game. Oke. Terus siswa nyaman belajar. Oke, kita masih tunggu ya Bapak Ibu, silahkan yang belum. Nah, sambil Bapak Ibu menjawab, saya juga akan menyampaikan bahwa di fitur-fitur ClassPoint Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini adalah jumlah partisipan ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga memungkinkan untuk melihat status peserta. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat apabila pesertanya Bapak Ibu ya yang sudah memberikan respon itu berapa, itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, termasuk juga bisa kita sembunyikan. Nah, Bapak Ibu kalau mau menyembunyikan respon bisa menggunakan fitur ini. Kemudian kita ada fitur untuk musik Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan audio ya. Di ClassPoint itu sudah ada audionya. Nah, supaya lebih seru nih Bapak Ibu ya, kita kasih audio. Nah, ini bisa kita atur ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti anak-anak maupun siapapun yang berinteraksi dengan kegiatan presentasi kita itu menjadi lebih menarik ya, menjadi lebih menyenangkan begitu.
Oke, kita masih menunggu Bapak Ibu yang belum menyertakan jawabannya, silakan. Nah, ini nih serunya lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memantau ya, kira-kira ini yang sudah menjawab siapa. Nah, ya ini ditampilkan ya, ada Bu Fitria, ada Bu Nurul, kemudian ada Bu Iis. Nah, termasuk yang belum. Nah, siswa-siswa kita yang belum atau mungkin juga teman-teman kita yang belum, ini bisa kita kasih tahu. Ayo misalnya yang belum ini ada Bu Lulu, Bu Lutfi ya, Bu Novi, Pak Wahyu misalnya, atau Bu Wahyu misalnya. Kemudian Kang Encep. Nah, ini kita bisa beri bisa kita kasih tahu Bapak Ibu kalau untuk segera memberikan entry jawaban. Kira-kira apa yang terpikirkan ketika mendengar kata gamifikasi? Nah, mungkin Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu melihat putranya ya yang sedang bermain game itu ya, mereka itu asik ya, asik sampai kadang-kadang kita panggil itu tidak merespon ya. Itu kan saking serunya nih Bapak Ibu mereka bermain game itu. Nah, kira-kira apakah seperti itu yang terbayangkan di pikirannya Bapak Ibu? Atau mungkin ada hal lain yang Bapak Ibu bisa sampaikan tentang gamifikasi sendiri itu seperti apa? Oke, silakan Bapak Ibu yang belum menjawab, masih ada 11. Oke, kita masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya masih sama. Ketika Ibu dan Bapak mendengar kata-kata pembelajaran interaktif dengan gamifikasi, itu kira-kira apa yang terbayangkan di benak pikir Bapak Ibu? Apa kira-kira gamifikasi itu? Oke, kita masih menunggu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di dalam kelas poin ya, selain ada banyak fitur untuk berinteraksi ya, kita juga bisa mengetahui timernya. Nah, jadi nanti dengan pantauan timer ini kita tahu ini kira-kira diberi waktu berapa menit untuk kegiatan pengumpulan jawaban dari peserta misalnya seperti itu. Nah, oke, kalau dirasa itu sudah tutup Bapak Ibu, maka kita bisa meng-close. Nah, jadi kita bisa men-stop jawaban. Jadi kalau misalnya dirasa respon yang diberikan peserta itu sudah cukup, maka bisa kita cukupkan atau kita tutup jawaban. Namun kalau dirasa masih ada peserta kita yang masih bisa kita tunggu atau ini tinggal 8 peserta nih, ayo cepat segera untuk memasukkan jawabannya. Nah, maka bisa kita berikan kesempatan, kita bisa menunggu peserta tersebut. Nah, jadi sangat toleran ya Bapak Ibu dengan memberikan kesempatan, dengan memberikan jeda waktu yang juga tersedia di sana. Kita bisa menentukan sendiri kira-kira respon itu kita tunggu sampai seberapa lama, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa respon-respon yang diberikan ini sudah cukup, nah dengan menggunakan word cloud kita jadi tahu nih Bapak Ibu, kira-kira yang menjawab menyenangkan itu siapa saja ya. Loh, ada Pak Sopyan, Bu Yuni, Bu Isna, Pak Suwito, Bu Nana, Pak Dwi. Nah, oke, kita beri bintang. Nah, ini sebagai apresiasi ya Bapak Ibu, sebagai apresiasi karena jawaban yang paling banyak. Nah, termasuk ini yang ditampilkan menggunakan word cloud, yang tampil besar ini adalah jawaban yang paling banyak dari peserta. Nah, ini bisa kita beri bintang Bapak Ibu. Nah, jadi keseruannya di situ Bapak Ibu. Nah, bintang itu juga merupakan apresiasi yang bisa kita berikan. Nah, kalau misalnya yang menjawab ini hanya satu seperti ini, maka dia akan ditampilkan lebih kecil Bapak Ibu. Nah, kalau yang menjawabnya mungkin ada 2, 3 atau 4 orang dengan jawaban yang sama begitu, ini ada 10 orang yang menjawab, ini ada 11 orang yang menjawab, maka akan ditampilkan dengan tampilan font yang lebih besar. Nah, seperti itu kira-kira menggunakan word cloud-nya Bapak Ibu. Nah, dan kalau kita sudah merasa ini sepertinya responnya sudah cukup, maka kita bisa close jawabannya Bapak Ibu. Nah, begitu kita close jawaban, maka bisa kita beri bintang semua untuk yang berhasil menjawab kegiatan kita, yang berhasil mengikuti kegiatan kita. Nah, oke, saya kira jawaban Ibu dan Bapak
Betul ya. Jadi ketika mendengar kata game, maka yang terbersit di dalam pikiran kita adalah seru ya, menyenangkan, asik dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga ada fitur ya untuk menyorot jawaban yang terbanyak. Ternyata adalah seru dan menyenangkan. Kemudian kita bisa mengulang kembali kalau misalnya aktivitas ini diperlukan di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Kemudian sebagai apa ya, arsip kita, nah ketika kita sudah mengajar maka ini bisa kita masukkan ke dalam slide. Dan ini sudah menjadi catatan dan nanti bisa dibagikan kepada anak didik. Sehingga apa yang kita bahas Bapak Ibu, nah ini sudah masuk ke dalam slide kita ya, itu akan menjadi catatan digital. Nah kita tahu bahwa anak-anak kadang-kadang males ya kalau disuruh nyatet. Nah kita bisa bagikan pembahasan ini kepada mereka Bapak Ibu. Dengan cara apa? Nanti kita bisa bagikan ya ini dengan PDF, ini nanti mereka bisa terima apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bahas pada kegiatan pembelajaran hari itu. Nah itu serunya Bapak Ibu. Nah oke, sekarang kita mengacu kepada makna yang sebenarnya dari proses gamifikasi Bapak dan Ibu. Nah jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, gamifikasi itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan elemen-elemen yang ada pada game ataupun permainan ataupun tingkat-tingkatan yang ada di dalam game untuk kita bawa sehingga itu bisa mengikat seseorang dalam sebuah aktivitas. Nah, proses gamifikasi seperti itu Bapak Ibu. Apakah gamifikasi itu hanya terjadi di dalam dunia pendidikan? Tidak ya Bapak Ibu jawabannya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu ya mengikuti misalnya ya ketika Bapak Ibu di bank begitu ada hadiah-hadiah. Nah, itu sebetulnya juga bagian dari gamifikasi. Ketika Ibu dan Bapak belanja ya di supermarket atau di mana diberikan apa namanya? Tingkat pelanggan, kesetiaan pelanggan ya begitu. Itu juga sebetulnya adalah elemen-elemen dari gamifikasi itu Bapak Ibu. Nah, itulah yang kenapa anak-anak ketika bermain game itu mendapatkan rasa yang namanya candu atau engage ya, terengage nah begitu. Sehingga anak-anak itu senang kemudian ya apa namanya? Tidak mau lepas dari kegiatan tersebut. Nah, ada istilahnya mungkin ya Bapak Ibu kalau sering mendengar itu anak-anak canduan game. Tapi pertanyaannya, apakah ada anak-anak yang kecanduan belajar? Nah, mungkin ini perlu menjadi motivasi kita supaya kita itu juga mempelajari ya, supaya pembelajaran interaktif kita itu bisa menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam gamifikasi, Bapak Ibu. Baik. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sekarang gamifikasi di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita bicara tentang gamifikasi di dalam pembelajaran Bapak Ibu, maka kita akan menerapkan strategi permainan ya menggunakan sistem level, kemudian ada tantangan, ada score point, ada progress bar, ada leaderboard. Nah, ini semua adalah elemen-elemen yang ada pada game Bapak Ibu yang akan kita bawa ke dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu anak itu kan kalau di game ya dia ada sistem level ya, dia meningkat levelnya itu ada kebanggaan, ada motivasi. Kemudian dia menjadi semangat karena ada tantangan, ada skor yang dia bisa raih, ada progress bar yang menggambarkan kemajuan belajarnya. Kemudian juga leaderboard sehingga dia tahu posisinya dengan teman-temannya yang lain. Nah, itu juga akan menumbuhkan sebuah motivasi tersendiri dalam kegiatan belajar. Nah, inilah yang akan kita ambil Bapak Ibu di bagian poin-poin ini sehingga anak-anak akan semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu, manfaat-manfaat yang ada di dalam gamifikasi ya Bapak Ibu. Nah, tentunya akan menyenangkan ketika kita mengikuti pembelajaran ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu melihat ya ketika anak-anak bermain game itu kan ketika kalah nggak pernah dimarahi ya, malah dimotivasi. Nah, kadang-kadang itu terbalik dengan apa yang kita lakukan sebagai guru. Nah, saya pun sebagai guru kadang-kadang juga menggunakan ya gamifikasi ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, gamifikasi itu tidak harus berupa memberikan reward ya Bapak Ibu, tapi bisa dalam bentuk
ujian misalnya atau motivasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anak itu akan merasa menyenangkan, akan merasa termotivasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, kalau di game nih Bapak Ibu, kan ada tantangan-tantangan nih. Jadi di level ini mereka tantangannya apa. Nah, sehingga mereka akan terdorong untuk selalu menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Lalu membuat siswa menjadi fokus pada materi yang diajarkan. Nah, tentu ya Bapak Ibu, dengan adanya gamifikasi mereka akan lebih fokus, lebih konsentrasi. Kenapa? Karena apa yang disajikan itu membuat mereka merasa tertantang. Kemudian ada reward, ada bintang yang bisa dibagikan kepada anak didik sehingga mereka mencapai target ataupun mencapai level tertentu dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkompetisi. Kompetisi ini bisa dengan dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Nah, dia melawan waktu misalnya, atau dia harus melakukan sebuah eksplorasi, atau dia harus melakukan sebuah presentasi dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis kesempatan untuk mereka berkompetisi. Nah, kompetisi ini menjadikan mereka itu tahu kira-kira saya sudah dengan teman saya ini lebih bagus yang mana ya, lebih meningkat level yang mana ya. Nah, itu kadang-kadang juga kita perlukan Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebetulnya ada 7 nih Bapak Ibu elemen yang ada di dalam gamifikasi itu. Apa saja? Nah, ini saya akan gunakan highlighter ya, fitur yang ada di kelas poin. Ini ada lencana, di kelas poin juga ada ya Bapak Ibu. Kemudian ada level, ada papan peringkat. Nah, sehingga kita tahu nih yang ada di peringkat 1 yang mana, yang 2 yang mana, yang 3 yang mana, sampai nanti ke peringkat yang terakhir. Nah, tujuannya apa? Kadang-kadang itu anak tidak tahu posisi dia di dalam kelas itu dia berada di urutan keberapa di antara sekian temannya. Nah, dengan dia diberikan leaderboard ya atau progress bar begitu, dia menjadi sadar dan tahu bahwa saya harus lebih meningkatkan lagi. Kenapa? Karena saya masih tertinggal dengan teman saya. Nah, itu bisa menimbulkan motivasi untuk anak didik kita. Nah, kita juga bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu, mata uang misalnya ya dalam permainan matematika begitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan mata uang. Kemudian ada penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa berupa anak-anak mendapatkan bintang atau mendapatkan penilaian dan lain sebagainya. Dan tentunya ada tantangan di sana. Nah, gamifikasi memberikan tantangan-tantangan sehingga anak terus terpicu untuk senantiasa mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Ada 6 langkah Ibu dan Bapak bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran yang interaktif dengan fitur gamifikasi yang ada di kelas poin. Nah, yang pertama dan kedua ini tentunya sudah Bapak Ibu lalui ya di kegiatan pembelajaran kemarin. Bapak Ibu sudah mendownload dan melakukan instalasi. Maka yang ketiga nih Bapak Ibu kita tinggal menyiapkan slide presentasi saja. Dan nanti ketika sudah ada slide presentasi, kita tinggal memilih kira-kira fitur apa yang ada di kelas poin yang bisa kita gunakan. Nah, itu saja sih Bapak Ibu. Jadi sangat memudahkan. Jadi kita hanya modalnya PowerPoint. Saya yakin di laptopnya Bapak Ibu pasti punya Microsoft PowerPoint. Nah, tinggal kita gunakan saja, ditambahkan kelas poin maka akan menjadi pembelajaran yang sangat seru. Kemudian kita bisa mengajak siswa kita untuk bisa secara interaktif dan menyenangkan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan lupa untuk memberikan jeda waktu ya Bapak Ibu. Nah, kita berikan ice breaking. Di kelas poin juga kita bisa memberikan ice breaking karena fitur-fiturnya sangat lengkap. Dan di kelas poin itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat ya tersedia banyak sekali interaksi yang bisa kita lakukan dengan beragam cara. Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan evaluasi ya Bapak Ibu. Apalagi di kurikulum Merdeka bahwa evaluasi itu kan terjadi sepanjang waktu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ditentukan di tengah semester misalnya atau di akhir semester, tetapi berkelanjutan. Nah, itulah yang bisa membuat kita tahu perkembangan anak dari tahap ke tahap. Nah,
Makanya di kelas poin itu tersedia fitur yang bisa kita lakukan. Apakah itu dalam bentuk kuis ya yang digunakan untuk evaluasi ataupun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga nanti anak didik bisa melakukan refleksi dan kita sebagai guru juga tahu apakah yang kita sampaikan itu sudah dipahami dengan baik oleh anak didik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita praktek Bapak Ibu. Bagaimana cara kita ya untuk mendesain. Kalau langkah-langkahnya ini sudah, sekarang kita mempraktekkan bagaimana caranya. Nah, saya ada satu contoh slide. Nah, ini adalah contoh ya, nanti Bapak Ibu boleh gunakan karena ini saya juga sudah bagikan ke penyelenggara ya, belajar era digital. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat juga materi ini, bisa Bapak Ibu pakai. Nah, Bapak Ibu kalau sudah menginstal ClassPoint, tentunya akan ada fitur-fitur yang banyak ini ya Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu belum versi Pro, tapi sudah bisa menggunakan. Nah, tapi tidak semua fitur ya yang bisa digunakan kalau kita versinya belum Pro. Nah, kalau Bapak Ibu pengen Pro, nah nanti bisa bertanya ya bagaimana cara untuk mendapatkan akses ClassPoint yang Pro. Nah, Bapak Ibu, di sini fitur-fitur yang lengkap ini, yang banyak ini akan kita praktekkan ya. Yang pertama nih Bapak Ibu, tentunya kalau kita membuat desain PowerPoint-nya Bapak Ibu ya, saya yakin sudah bisa. Nah, tinggal kita tempeli saja dengan tombol-tombol yang ada di sini. Kalau tadi kita langkah-langkahnya adalah kita cukup menyiapkan slide presentasi, maka keempat kita tinggal memilih Bapak Ibu. Kira-kira interaksi apa yang ingin kita bangun kepada siswa. Nah, kira-kira game seperti apa yang akan kita gunakan yang sudah tersedia di sini yang akan kita pakai. Nah, ini sajian materinya Bapak Ibu ya. Yang pertama biasanya kita memberikan deskripsi ya di konsentrasi awal. Nah, ini kebetulan contoh materinya adalah tentang Hari Bumi. Nah, di sini Bapak Ibu kan menerangkan ya. Ini saya simulasikan ketika Ibu dan Bapak mengajar nih. Dengan fitur-fitur yang sudah ada, ini ada pen. Bapak Ibu bisa coret-coret nih. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang Hari Bumi ya. Nah, seperti ini. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang Hari Bumi? Misalnya bisa diberikan pertanyaan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan respon dari anak ya berdasarkan bacaan ini, bisa langsung menggunakan interaksi yang ada di sini. Nah, saya akan mengambil contoh. Misalnya saya akan gunakan short answer ya Bapak Ibu ya. Short answer itu jawaban singkat. Nah, tapi meskipun singkat, ini bisa kalau digunakan untuk menulis satu paragraf itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mencoba ya Bapak Ibu menggunakan semudah ini. Jadi kita hanya punya satu slide, kita tinggal klik interaksi apa yang ingin kita bangun, permainan apa yang akan kita gunakan kepada anak, kemudian kita taruh, lalu kita atur. Nah, apakah kita membutuhkan pengaturan? Misalnya, ini akan tutup otomatis dalam berapa detik. Ini akan dikecilkan jendilanya ketika ini dimulai. Atau ini langsung mulai begitu slide ini ditayangkan. Tergantung Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu membutuhkan pengaturan-pengaturan ini. Tapi kalau misalnya ini tidak diatur pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Berarti kita tinggal klik saja nanti dia akan jalan tanpa dibatasi waktu dan dijalankan setelah kita klik. Kita akan praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang masih gabung ya, jangan keluar di kelasnya, Bapak Ibu tetap masuk. Nah, silakan sekarang Bapak Ibu mengisi. Nah, ini akan saya klik seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa sih yang dipahami tentang Hari Bumi? Nah, ini sudah kita berikan pengantar bacaannya. Boleh dituliskan nih dalam bentuk word kalimat singkat atau short answer. Nah, ini sudah bisa direspon oleh Bapak Ibu. Nah, oke, silahkan kita menunggu Bapak Ibu. Nah, sama dengan fitur-fitur yang lain, saya sambil menunggu nih jawaban dari Bapak Ibu. Nah, tentang Hari Bumi. Nah, oke, tentang Hari Bumi. Saya sambil menunggu. Nah, Bapak Ibu boleh melihat. Nah, dari paparan ini kira-kira apa sih yang diketahui tentang Hari Bumi? Nah, sambil saya menjelaskan fitur-fiturnya ya Bapak Ibu.
Nah, di sini ada apa namanya waktu ya, timer yang kita berikan. Kemudian di sini Mohon maaf Bapak Imam, ya, ini untuk ya. tampilannya masih di slide ke-7 dan juga belum di slide slow. Oke, ya. Ya, oke, terima kasih sudah diingatkan, Mbak Rere. Oke, saya akan share screen kembali. Kita sudah sampai di. Nah, apakah sudah sesuai tampilannya sekarang? Sudah di slide contoh materi Hari Bumi. Oke, terima kasih Mbak Rere. Mohon untuk dipantau. Ya, mungkin karena saya di daerah ini Bapak Ibu, sehingga agak terlambat ya sinyalnya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, contoh dari yang sudah memberikan respon nih Bapak Ibu. Nah, dengan semudah itu kita sudah bisa membangun interaksi. Ini Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita misalnya ya harus menyiapkan kertas dulu gitu kan. Kemudian kita bagikan ke siswa. Nah, itu lama Bapak Ibu. Tapi dengan interaksi yang kita bangun menggunakan PowerPoint, maka kelas poin ini bisa mempercepat proses itu. Nah, langsung kita bisa tahu responnya peserta ini sudah langsung bisa ditampilkan. Kita juga tahu nih Bapak Ibu, misalnya ya anak-anak kita yang jawabannya bagus misalnya langsung bisa kita lihat. Nah, kemudian kira-kira anak-anak kita yang membutuhkan bantuan ya, misalnya apa ya, ini jawabannya masih singkat begitu. Nah, mungkin itu perlu kita dalami lagi. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini juga sekaligus memberikan kita gambaran tentang bagaimana siswa kita memberikan respon umpan balik kepada kita terkait materi yang sudah kita paparkan. Nah, kita juga bisa memberikan poin Bapak Ibu. Sekali lagi, tadi termasuk elemen gamifikasi itu adalah memberikan reward. Nah, berupa apa? Poin. Sehingga nanti peserta itu akan jadi tahu. Nah, ini bagus nih, saya beri nilai 2 misalnya begitu. Oh, ini ternyata Pak Dodi ini bagus juga ini jawabannya, ini saya beri 3 misalnya ini. Nah, kemudian ini, oh ini juga bagus nih, tujuan peringatan Hari Bumi adalah untuk meningkatkan kesadaran. Wah, bagus sekali ini Bapak. Nah, saya berikan nilai 4 misalnya begitu. Bisa Bapak Ibu. Dan Ibu dan Bapak juga bisa ya mendownload apa yang sudah diberikan oleh peserta. Nah, misalnya jawaban ini saya mau download begitu, kita masukkan ke slide, bisa Bapak Ibu. Jadi nanti otomatis ini akan langsung masuk ke slide kita. Nah, dari Bu Binti ini, nah masuk ke slide kita. Sangat praktis Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi apa ya? Pemicu bagi anak-anak yang mungkin nggak berani. Saya yakin di sekian peserta anak didik Bapak Ibu itu kan ada yang pemalu ya, ada yang nggak berani ngomong misalnya. Nah, bisa kita gunakan cara-cara seperti ini sehingga mereka berani membuat tulisan ya, langsung mengirimkan ke kita, dan mereka juga akan lebih nyaman ketika menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, untuk mereka yang mungkin masih malu untuk menyampaikan secara langsung. Nah, wah, luar biasa nih Bapak Ibu ya, dalam waktu singkat sudah menjawab sebanyak ini. Nah, itu simulasi ya Bapak Ibu, tentunya jawaban ini pengen saya berikan poin semuanya. Nanti akan kita berikan poin di setelah jawaban ini saya tutup ya. Tapi beberapa ini sudah saya berikan poin sebagai simulasi ya. Bukan berarti ketika saya berikan poin ini apa namanya Bapak Ibu paling betul, enggak. Saya yakin jawaban Bapak Ibu ini luar biasa. Jadi saya yakin Ibu dan Bapak bisa mengerti kira-kira bagaimana sih kita memanfaatkan short answer ini ketika kita sedang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, salah satunya adalah untuk mengumpulkan jawaban singkat seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kita nilai cukup ya, kita bisa tutup jawabannya. Dan kalau kita pengen nah, supaya semua peserta ini mendapatkan bintang ya Bapak Ibu, kita kasih semuanya. Nah, lain bintang-bintang itu bisa diberikan secara individu, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan bintang itu untuk semua peserta yang berhasil memberikan responnya. Dan nanti bisa kita lihat nih Bapak Ibu, kira-kira jawaban-jawaban dari peserta itu mana yang
bagus yang bisa kita ambil, yang bisa kita download. Dan nantinya bisa diberikan peringkat ya Bapak Ibu, kita akan tampilkan sehingga dia tahu kira-kira saya sudah di urutan keberapa ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, itu siswa jadi tahu. Nah, kemudian yang berikutnya nanti guru akan menjelaskan ya Bapak Ibu mulai masuk ke materi bahwa kita itu hanya punya satu, kita tinggal di satu bumi yang sama. Sehingga menjadi kewajiban bagi kita untuk menjadi warga bumi yang baik, untuk menjaga dan melindunginya. Nah, kita akan masuk ke permainan kedua Bapak Ibu. Nah, di permainan kedua ini saya akan menggunakan fitur slide drawing. Anak-anak kita ajak nih Bapak Ibu untuk memilah sampah. Bagaimana anak-anak bisa membedakan sampah-sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak bisa didaur ulang menggunakan slide drawing. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik satu kali, lalu kita taruh di slide kita seperti ini. Ini bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau taruh di sini boleh, nggak masalah. Ini nggak ada ngaruh ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membutuhkan pengaturan, misalnya akan ditutup dalam waktu berapa detik atau dibiarkan saja nanti kita yang tutup, nah ini boleh dikosongin. Tapi kalau mau dibuat otomatis nutup, Bapak Ibu silahkan atur waktunya. Secara defaultnya 15 detik Bapak Ibu. Nah kita kosongi saja dan ini bisa langsung kita gunakan Bapak Ibu. Nah saya berikan simulasi untuk slide drawing ini peserta tinggal membuat garis Bapak Ibu. Jadi misalnya yang bisa didaur ulang nanti tinggal dibuat garis. Seret seperti ini. Yang tidak bisa didaur ulang maka akan masuk ke sampah yang ini Bapak Ibu. Oke, kita sekarang coba Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa menjawab atau mengikuti permainan memilah sampah. Kita tinggal tayangkan lagi kepada anak-anak kita atau peserta kita. Dan kita klik slide drawingnya, maka itu sudah mulai bisa dikerjakan. Mulai bisa berinteraksi dengan kita. Ayo, sekarang Ibu dan Bapak kita akan coba pilih. Kira-kira mana sih yang termasuk sampah yang bisa didaur ulang. Dan mana sih yang termasuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Gunakan slide drawing ya. Gunakan gambar garis untuk memilah slide, untuk memilah sampah-sampah ini dan memasukkannya ke dalam 2 tong sampah ini. Nah, silahkan Bapak Ibu kita tunggu. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nih Bapak Ibu kira-kira nah jawaban mana yang sudah benar. Nah, kita bisa langsung pantau nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa langsung kelihatan. Oh, ini bisa didaur ulang nih daun. Oke, masukkan sini. Oh, ini bisa didaur ulang, masukkan sini, masukkan sini. Nah, Bapak Ibu ternyata luar biasa ya. Nah, gimana kalau kira-kira anak-anak diajak memahami materi dengan cara yang begini Bapak Ibu. Nah, tentunya akan seru ya Bapak Ibu. Dan kita nggak butuh banyak waktu Bapak Ibu. Nah, ini sudah dapat 5 peserta, 27 peserta dalam waktu belum ada 2 detik. Nah, kita sudah mengumpulkan sebanyak ini jawabannya. Dan ini bagus-bagus loh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jawabnya benar semua nih. Nah, jadi oh iya ya. Loh, kok ini kulit jeruk ada yang masuk? Nah, ternyata ada yang salah juga Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Nah, yang penting Ibu dan Bapak tahu ya kira-kira dengan cara seperti ini kita bisa mengajak anak-anak belajar sambil bermain. Mereka akan fokus tidak hanya mendengarkan karena ada aktivitas ya. Nah, dan itu Bapak Ibu secara teori juga akan memudahkan mereka dalam menangkap materi. Kenapa? Karena kita menggunakan beragam stimulus. Nah, kadang kan ada ya Bapak Ibu anak itu yang kecenderungannya itu kinestetik, harus gerak-gerak. Nah, ini sudah ada geraknya. Dan kadang ada anak yang visual ya. Ini sudah ada visualnya, ada tampilan, ada gambar-gambar, ada garis. Audio, nah audionya ada, ini ada suara musik ini. Nah supaya mereka senang ini kita musiki. Nah jadi dengan cara-cara yang beragam begitu ini Bapak Ibu. Ini pembelajaran jadi asik ya, jadi seru. Nah ini kita kasih poin misalnya yang benar nih. Wah yang jawabnya cepat. Nah kita kasih poin 2 misalnya begini ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang tidak menjawab tapi mengupload. Nah kita tidak beri poin. Nah ini berarti belum dikasih garis ya Bapak Ibu ya. Nah yang benar adalah dikasih garis seperti ini ya Ibu dan Bapak. Nah
Kemudian ada lagi yang pakai warna-warni. Wah, ini sudah tahu warna-warni misalnya. Bisa kita tambah poinnya ya. Jadi garisnya nggak hanya hitam aja ya, tapi juga ada biru, merah. Dia sudah mengeksplorasi lebih, misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, dengan waktu yang relatif sangat singkat, kita sudah bisa mengumpulkan sekian banyak. Dan ini bukan hanya bermain ya Bapak Ibu. Ini adalah interaksi atau hubungan yang kita bangun dalam rangka belajar. Jadi anak belajar. Jadi meskipun kayaknya bermain, tapi dia sudah memahami kira-kira sampah-sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak didaur ulang. Nah, tanpa terasa tuh Bapak Ibu, kita sudah memasukkan materi di dalam permainan. Nah, terus apresiasi bisa kita terus berikan ya dalam bentuk kita kasih bintang. Nah, Bapak Ibu kalau mau kasih 2 juga bisa, 3 juga bisa. Tergantung Bapak Ibu mau memberi bintang yang mana, yang berapa. Nah, oke Bapak Ibu, ini sudah cukup banyak sekali yang menjawab ya. Kita bisa close jawaban. Termasuk juga Bapak Ibu kalau mau melihat status peserta juga sama. Kita bisa tahu loh kira-kira peserta yang sudah menjawab ada 98. Wah, cukup banyak. Ada yang belum menjawab sekitar 46. Nah, cukup banyak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa motivasi untuk misalnya anak-anak kita yang belum, ayo masih kita berikan waktu ya. Silakan diupload. Nah, ayo misalnya ini siapa peserta didik kita itu bisa kita kasih motivasi. Nah, bagi yang sudah menjawab ya kita apresiasi, kita berikan bintang misalnya begitu. Nah, oke Bapak Ibu, sebagai simulasi ya, karena ini saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang menjawab, sudah 100 yang menjawab. Saya kira sudah cukup, ini kita tutup jawabannya ya, kita tutup seperti ini. Nah, maka Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 100 jawaban ini dalam waktu yang sangat singkat. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunduh nih. Jadi jawaban-jawaban peserta ini bisa kita unduh. Dan nanti akan terdownload ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa tahu. Tapi kalau kita download semua nanti laptop kita penuh ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita cukup memberikan satu contoh ya untuk kita download. Misalnya ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita download. Nah, kita tinggal klik saja atau kita masukkan ke slide kita. Kita masukkan ke slide, maka ini sudah menjadi bagian dari slide kita. Dan Bapak Ibu yang sudah menjawab, kita beri apresiasi 1 bintang untuk semuanya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Sangat simpel dan gampang ya. Dengan cara yang mudah kita sudah bisa mengajak anak untuk belajar sambil bermain. Nah, yang berikutnya lagi Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira ya, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa melindungi lingkungan. Nah, jadi dengan pertanyaan pemantik begini, kita beri word cloud ya Bapak Ibu misalnya. Nah, ini bisa nanti anak-anak menjawab. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan, kita coba. Nah, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini judulnya ya, tagnya sederhana, kita cukup memberikan 1 pertanyaan, kita kasih word cloud. Dan ini meskipun tidak kita lakukan pengaturan, nggak masalah Bapak Ibu ya, karena nanti di pengaturan defaultnya itu sudah bisa kita jalankan Bapak Ibu tanpa perlu kita setting-setting yang aneh-aneh yang macam-macam. Sangat simpel dan bisa saya yakin untuk dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Nah, caranya menggunakan ke anak tinggal kita slideshow kembali. Dan ini tinggal kita klik 1 kali, maka ini sudah bisa direspon anak oleh bisa Bapak Ibu berikan kepada anak didik kita. Nah, jadi cukup dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa direspon oleh anak didik kita. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Nah, word cloud ini Bapak Ibu, ketika jawaban anak-anak itu nanti sama, dia akan membentuk ya tulisan itu menjadi semakin membesar. Seperti yang kita praktekkan di awal. Tadi ketika kita memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu tentang apa sih yang dipikirkan oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata tentang gamifikasi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah yang sudah bisa berhasil untuk bisa memberikan jawabannya? Silakan Bapak Ibu. Nah, ini
di sini sudah ada 146 yang ada yang bergabung di dalam presentasi kita. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memberikan respon. Nah, kita tinggal menunggu saja nih Bapak Ibu ya. Jadi peserta sudah tahu pertanyaan ini, apa langkah Go Green yang bisa kita lakukan untuk melindungi lingkungan. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu. Hemat energi, reboisasi, wah luar biasa jawabannya. Mengurangi sampah plastik, waduh keren luar biasa. Nah, anak-anak juga bisa Bapak Ibu kita ajak untuk memahami ya. Ternyata dengan cara yang asik, dengan cara seolah-olah kita sedang bermain ya, gamifikasi, menyenangkan, membangun interaksi pembelajaran yang menarik. Ini ternyata yang jawab reboisasi banyak sekali ya, berarti dia akan semakin membesar. Mengurangi sampah plastik betul ya. Kemudian ada juga reboisasi, menanam kembali daur ulang. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi seperti inilah keseruan ya yang kita akan rasakan ketika anak-anak kita ajak memahami materi, kita presentasinya dengan cara kelas poin. Nah, jadi mudah. Jadi bagi anak juga asik, bagi guru juga praktis ya. Hanya modalnya satu slide presentasi, diberi satu tombol word cloud, sudah jadi media pembelajaran yang luar biasa. Dan ini anak-anak seneng loh Bapak Ibu ya, kalau kita ajak kayak gini nih. Nah, jadi tanpa terasa nih Bapak Ibu ya, mereka akan memberikan respon, mereka akan memberikan jawaban itu dengan asik ya, tidak merasa sedang belajar di dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang membosankan, tapi ini akan seru. Nah, jadi ini, ternyata jawaban yang paling banyak itu adalah reboisasi. Nah, jadi dengan cara seperti ini nih Bapak Ibu, jadi kita jadi praktis. Nah, termasuk juga di sini kita bisa pantau nih Bapak Ibu ya waktunya loh. Dalam waktu hanya 1 menit, hampir 2 menit ya, kita sudah bisa mengumpulkan 95 jawaban. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita masih menggunakan cara yang sama Bapak Ibu ya. Itulah kemudahan teknologi untuk kita manfaatkan sehingga pembelajaran kita itu menjadi seru dan asik. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya, kita bisa close jawabannya di 100. Nah, ini sudah cukup banyak. Kita beri bintang semua untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan respon, dan saya akan masukkan kembali jawabannya Bapak Ibu. Nah, apa sih tujuannya memasukkan jawaban? Nah, ketika Bapak Ibu kita download jawaban, maka nanti anak-anak yang mungkin ya terkendala atau mungkin juga ketinggalan, tidak nyatet materi, tidak masalah, kita bisa bagikan ya, karena di sini ada slide yang sudah kita bahas. Nah, ini pembahasan ya, termasuk kan tadi Bapak Ibu memberikan respon dan sebagainya, itu adalah pembahasan, dan ini bisa kita bagikan kepada anak-anak dengan format PDF. Nah, di sini toolnya sudah lengkap. Jadi mereka tidak akan tertinggal materi Bapak Ibu ya. Jadi tetap bisa ikut materi meskipun ada kendala misalnya. Oke, yang berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, ini baru nih Bapak Ibu ya. Kita akan menggunakan Image Upload. Nah, Bapak Ibu, anak-anaknya sekolah mungkin yang anak-anaknya hiperaktif ya, seneng keluyuran ya, seneng lari ke sana kemari. Coba kita kasih permainan ini ya, Image Upload. Nah, temukanlah di ruangan yang ada sekitar kamu, kira-kira bisa nggak didaur ulang. Dia akan mencari Bapak Ibu ya, dia akan memoto lalu mengunggah gambar yang ada itu untuk dikirimkan ke kita. Nah, caranya bagaimana? Cukup pakai Image Upload ini, kita tekan 1 kali. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau menyeting silahkan gunakan tombol settingnya di sini. Kalau mau langsung tidak perlu pengaturan juga langsung bisa digunakan. Tinggal ditayangkan ke anak-anak. Ayo anak-anak, sekarang kita cari ya di sekitar ruangan kita mana nih gambar sampah yang bisa didaur ulang. Oh, anak-anak sudah langsung aktif nih Bapak Ibu ya. Dia akan mencari mencari gambar untuk yang bisa didaur ulang. Nah, ketika sudah tidak digunakan lagi. Ini bisa memfasilitasi anak-anak kita ya Bapak Ibu yang mungkin kecenderungan belajarnya kinestetik nih Bapak Ibu, dan juga memberi penyegaran sehingga kita tidak selalu mendengarkan materi, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas gerakan ya. Jadi dia bisa mencari mungkin nanti
dia akan cari sampah kertas misalnya. Nah, apakah bisa mencari dari internet? Bisa, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya tidak hanya mengambil gambar dari foto ya, tapi bisa mendownload. Bisa mendownload dari internet. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah kelebihannya ketika kita menggunakan kelas poin Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal menunggu nih Bapak Ibu. Anak-anak sudah gerak nih, dia sudah mencari ke sana kemari. Ini gambar apa? Oh, waduh. Nah, buku, kertas, oke bisa didaur ulang. Ini sampah plastik, bisakah didaur ulang anak-anak? Nah, misalnya Bapak Ibu, apakah ini bisa didaur ulang? Kok misalnya anak-anak pengen disuruh ngupload lagi, apakah bisa? Bisa. Jadi ini bisa kita kasih kesempatan untuk mengupload ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak misalnya jawabannya pengen diupload ulang nih Bapak Ibu. Nah, jadi bisa Bapak Ibu kita hapus jawabannya, nanti dia kita minta untuk mengunggah kembali. Coba nih Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya ambil contoh ya, nggak apa-apa ya Bu Rida ya. Ini hanya contoh saja. Ini misalnya saya hapus begitu. Nah, nanti dia bisa mengunggah lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, itu satu contoh ya, simulasi ketika misalnya anak-anak, Bu saya salah Bu. Nah, misalnya Pak saya salah Pak, saya mau mengunggah lagi. Nah, kita hapus dulu, nanti mereka bisa kirim ulang ke kita nih Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban-jawaban yang sudah sesuai, nah kita bisa beri bintang. Misalnya ini, ada yang kirim kardus. Ini rata-rata kok kertas semua ya Bapak Ibu ya. Nah ini daun, oke. Nah ini bisa kita kasih bintang seperti ini Bapak Ibu. Coba apakah ada yang unik? Wah, oh masa ini sampah? Nah ini kan masih segar ya Bapak Ibu ya. Nah bukan, belum termasuk nih kalau sudah daun yang kering nih. Nah ini sudah masuk kategori sampah boleh. Nah tapi kalau tanaman seger ya tidak pas ya Bapak Ibu, misalnya begitu. Nah jadi sambil mereka mengupload itu bisa kita bahas Bapak Ibu ya, sehingga apa yang ada di sini itu bisa jadi topik untuk kita. Oh benar nggak kalau misalnya ini masih dalam wujud tanaman sudah masuk sampah. Nah misalnya begitu. Nah itu akan seru Bapak Ibu ya. Jadi setelah mereka itu mencoba mencari ya, berinteraksi dengan kita, sudah ke sana kemari mencari gambar tadi itu, maka dia sudah dapat pemahaman baru lagi. Kalaupun dia salah dalam mengupload, bisa kita beri kesempatan untuk mengupload lagi. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya, yang bisa dilakukan. Saya kira kalau kelas poin ini salah satu yang platform yang luar biasa. Jadi menggabungkan berbagai tipikal kecerdasan itu bisa terfasilitasi saya kira dengan beragam aktivitas yang tersedia ini Bapak Ibu. Nah ini masih banyak yang bisa. Nah, coba ini dalam waktu yang sangat singkat ya, hanya kurang dari 3 menit pas ya, kita sudah mengumpulkan sebanyak jawaban ini Bapak Ibu ya. Nah dan ini Bapak Ibu sekali lagi ini juga menambah pemahaman kepada anak didik tanpa terasa ya. Mereka kita ajak aktivitas seperti itu, mereka pemahamannya bertambah Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu menggunakan seperti ini, menggunakan kegiatan pembelajaran seperti ini, saya yakin anak-anak kita itu akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kira sudah cukup untuk responnya. Nah kita akan tutup jawabannya. Bapak Ibu yang masih belum memberikan tanggapan tidak masalah, sebetulnya banyak ini Bapak Ibu, masih ada 62 ya. Nah tapi kita tidak tunggu semuanya ya, mudah-mudahan ini sudah mewakili. Yang penting adalah Bapak Ibu menangkap kira-kira oh seperti itu ya demonstrasinya ketika dipakai ngajar. Dan oh ternyata itu memudahkan guru ya. Nah poinnya di situ sih Bapak Ibu. Bagaimana tools ini memudahkan Bapak Ibu guru dan bagaimana siswa menjadi senang diajak dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah seperti itu. Ini saya tutup jawabannya, lalu Bapak Ibu yang menjawab ini saya beri bintang semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah termasuk apakah ini bisa di-download? Bisa. Jadi ini bisa kita download Bapak Ibu.
dengan klik unduh semua. Tapi nanti file kita jadi penuh nih Bapak Ibu. Dan tadi sudah kita download ya. Ini hanya kita download salah satu sebagai contoh. Nah, contohnya tadi ada daun kering. Nah, ini coba ini sebagai contoh, ini saya download. Nah, ini saya unduh. Maka secara otomatis ada fitur download, ada fitur tambahkan ke slide. Nah, kita tambahkan ke slide saja ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya salah ngeklik. Nah, ini kan ada download, ada masukkan ke slide. Nah, kalau download itu masuk ke drive kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita masukkan ke slide, maka dia akan menjadi bagian dari materi kita. Nah, mana buktinya? Loh, ini jawabannya Bu Atika Bahdilbara masuk di dalam slide kita. Nah, sebagai contoh dari apa yang bisa kita daur ulang ketika tidak digunakan lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di aktivitas berikutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk melindungi planet ini? Nah, ini nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa meminta pendapat mereka. Kira-kira mereka akan melakukan apa untuk melakukan planet. Nah, ini sudah kita praktekkan ya pakai short answer. Yang ini saya skip karena tadi sudah kita praktekkan ya. Nah, tapi dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan kayak gini, mereka juga memikir ya. Akhirnya mereka timbul Bapak Ibu ya, timbul upaya untuk mencari tahu sehingga bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, tanpa terasa lagi mereka juga akan mengikuti alur pembelajaran kita. Nah, yang berikutnya yang perlu kita coba, nah itu adalah kita bisa menyediakan multiple choice. Nah, dan juga bisa memberikan reward juga ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu cukup menyiapkan soal seperti ini ya. Nah, ini kalau hanya PowerPoint biasa, saya sudah pernah buat Bapak Ibu, sulitnya luar biasa ya. Kita harus paham trigger, kita harus paham apalagi itu membuat tombol-tombol, lalu nanti kalau benar responnya bagaimana. Nah, tapi dengan ClassPoint maka ini semudah Bapak Ibu menulis saja. Nah, jadi Bapak Ibu cukup menulis pertanyaannya, kasih A, B, C, D. Kalau misalnya sampai E ya kasih A, B, C sampai E. Kemudian setelah Bapak Ibu menyediakan tampilan seperti ini ya, ada kunci A, B, C, D. Atau kalau sampai E ya ditulis sampai E. Lalu Bapak Ibu klik multiple choice 1 kali. Nah, ini Bapak Ibu kasih kunci. Nah, kuncinya di mana? Di sebelah sini. Nah, kuncinya misalnya ya, ini misalnya saya kasih kunci ini. Nah, berarti nanti dia akan menjawab, akan memberikan jawaban benar yang A. Kalau kita kasih kunci yang A. Apakah kuncinya yang A? Oke, karena ini nanti akan Ibu Bapak jawab, saya sebentar. Nah, akan saya berikan kuncinya terlebih dahulu. Mana ya kira-kira yang kuncinya ya? Nah, ini Bapak Ibu belum bisa lihat dulu ya. Oke. Nah, kalau sudah saya beri kunci, nah ini bisa saya tayangkan kembali ke Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, kira-kira mana nih yang sesuai? Nah, jadi dengan pertanyaan ini Bapak Ibu bisa langsung memberikan jawaban. Nah, caranya tinggal kita klik 1 kali saja. Silakan Bapak Ibu. Oh, ini masih tampil, kita tutup dulu. Nah, lebih dari separuh oksigen yang dapat dihirup di dunia ini berasal dari mana? Ada A, ada B, ada C, ada D. Yang manakah jawaban yang benar? Nah, ini bisa kita tutup Bapak Ibu. Nah, sorry, kita muat ulang aktivitasnya ya. Bapak Ibu menjawab lagi. Maksudnya yang mau saya tutup responnya. Biar apa? Biar tidak bisa melihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kalau pertanyaannya saling menyontek kan nanti bahaya. Nah, kita tutup responnya. Nah, caranya tinggal klik gambar mata ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak loh. Dalam waktu yang singkat Bapak Ibu langsung bisa mendapatkan banyak jawaban. Nah, kita juga bisa intip peserta kita yang masih belum aktif. Ayo semangat. Pak Ejang, ayo Pak Ejang. Misalnya kita bisa sambil kasih motivasi. Ayo Bu Suyati. Mana nih jawabannya? Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu memberikan gambaran yang menyenangkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi mereka kita beri kuis. Nah, kita beri kuis dengan multiple choice. Dan cara membuatnya sangat sederhana seperti yang tadi sudah kita paparkan.
tinggal klik satu kali, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan. Nah, seperti itu. Apakah ada pengaturan lebih lanjutnya? Ada. Bapak Ibu bisa misalnya menjadikan kuis itu sebagai assessment misalnya. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada skor poinnya ketika kita jadikan assessment. Nah, atau misalnya mau kita jadikan sebagai lomba misalnya ya. Jadi nanti ayo anak-anak kita akan berkompetisi. Nah, seperti di platform yang beberapa platform kan ada ya Bapak Ibu yang bisa kita jadikan sebagai sarana kompetisi misalnya. Jadi nanti cepet-cepetan menjawab. Nah, dan nanti juga akan ditampilkan mana yang jawaban betul. Oke, Bapak Ibu ini sudah ada 104 yang menjawab. Kita tutup jawabannya nggih. Nah, kita bisa intip dulu sebelum kita tutup. Nah, kita bisa intip. Oh, ternyata banyak yang jawab A. Ternyata yang jawab B ada juga, yang jawab C juga ada, yang jawab C. Mana yang betul? Nah, kita tutup dulu. Nah, ini kita tutup dan jawaban yang benar bisa kita klik. Nah, ternyata Bapak Ibu jawabannya yang benar adalah A. Untuk Bapak Ibu yang menjawab A ini kita kasih bintang semua. Nah, yang salah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Namanya jawaban kan mesti ada yang salah, ada yang benar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu keseruannya. Dan Bapak Ibu, ini sebelum kuisnya saya lanjut ya, saya close dulu. Nah, ini sebetulnya kita sudah bisa ini ya Bapak Ibu yang menampilkan progres ya. Nah, jadi di antara anak-anak kita, di antara peserta itu siapa yang progresnya paling bagus di kegiatan pembelajaran. Ini sesekali bisa kita tampilkan. Nah, sehingga anak itu paham, oh kira-kira kok saya nomor 9 ya. Wah, ini saya harus semangat lagi, saya harus cepat lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Kadang anak itu kalau tidak tahu kira-kira di kelasnya itu saya tertinggal itu kurang greget ya Bapak Ibu. Nah, begitu dia tahu, oh saya kok masih peringkat yang paling bawah ya. Nah, saya harus semangat lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang ada di game Bapak Ibu. Game kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita level berapa itu kan tahu. Nah, jadi supaya kita motivasi supaya naik levelnya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang diadopsi dari gamifikasi dan ini sangat menyenangkan Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita tampilkan di tengah-tengah misalnya, terus nanti kita mau akhir kita tampilkan lagi, nanti akan berubah. Jadi ketika ada tambahan poin itu seiring waktu juga akan bisa kita tampilkan sehingga anak itu posisinya juga akan terus berkompetisi, terus naik dan ada juga yang turun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bisa kita masukkan ke slide ya. Seperti misalnya peringkat kelas terkini. Nah, ini bisa nanti kita klik. Nah, nanti kita akan masuk di slide-nya. Nah, total perolehan total bintang bisa kita tampilkan dan ini bisa kita masukkan ke slide. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke kuis berikutnya ya. Kuis berikutnya adalah negara mana yang memiliki. Nah, kebetulan Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya ke situ, karena yang lain-lain ini sudah kita beri ya kuisnya, kan caranya sama nih Bapak Ibu. Jadi tidak saya ulang, cukup kita kerjakan saja karena waktunya sudah mendekati ya Bapak Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu ada settingan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di jenjang SMA ya, berarti kan 5 ya. Nah, tinggal ganti aja ini menjadi 5. Nanti pilihannya akan bisa ini ada E-nya Bapak Ibu ya. Kalau 5 misalnya A, B, C, D, E begitu. Nah, kalau misalnya jenjang SD atau misalnya tingkat di bawahnya bisa disesuaikan. Jadi karena ini ada 4 opsi, maka ini ada 4. Kemudian ini kuncinya. Nah, ini bisa dijadikan kuis sehingga nanti anak-anak akan mendapatkan poin, nah, skor yang bisa kita unduh. Nah, sebagai hasil dari evaluasi. Nah, kalau tidak berarti kita off-kan saja mode kuisnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut. Ini tinggal 4 kuis. Nah, 4 kuis ini sudah kita setting ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tinggal kerjakan. Nah, ya coba Bapak Ibu. Nah, sekarang negara mana? Negara mana yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar seperti konservasi tumbuhan dan hewan? Iya Bapak Ibu. Ini karena kita masih ada sesi tanya jawab, maka ini tidak lama-lama ya Bapak Ibu ya. Kita batasi 1 menit saja.
Oke, 1 menit, 1 menit. Ayo Bapak Ibu, 1 menit. Ya, silakan menjawab. Nah, kira-kira kalau anak-anak kita ajak belajar seperti ini tuh nggak bosen Bapak Ibu ya. Jadi dia akan senang. Nah, kenapa? Karena kita tidak menggunakan apa ya, menjelaskan saja, tetapi kita melibatkan mereka, kita mengengage mereka untuk fokus dan terlibat di kegiatan pembelajaran kita. Nah, dengan cara yang menyenangkan. Nah, kalau caranya kayak gini mereka senang Bapak Ibu. Nah, sudah 70. Oke, tinggal beberapa detik lagi. Nah, kita batasi 1 menit saja. Oke, 59, iya 60 kita tutup. Nah, kira-kira jawaban mana nih yang paling benar? Nah, ternyata A lagi. Oke, yang menjawab A saya akan berikan bintang. Oke. Nah, seru ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masih ada kuis lagi. Nah, ini kita kasih waktu. Silakan Bapak Ibu. Nah, nanti siapa nih yang peringkatnya nanti akan berubah lagi Bapak Ibu ya. Dia akan berubah lagi nanti peringkatnya. Nah, ini di seluruh dunia berapa banyak penduduk asli yang tinggal di hutan? Nah, pilihannya itu ada 1 juta, ada 14 juta, ada 26 juta, dan ada yang 50 juta. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kira-kira, oke. Kita beri kesempatan. Nah, nanti di akhir pertanyaan itu ada yang pertanyaannya hanya 2. Jadi kita bisa membuat beragam pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ya pengen melatih anak didiknya itu untuk seperti mengerjakan soal-soal yang ada di AKM, nah asesmen kompetisi, asesmen kompetensi, nah yang menggantikan ujian nasional dahulu, nah bisa pakai kelas poin. Nah di kelas poin itu kan bisa dibuat 2 jawaban, bisa mengisi yang kosong, bisa menjodohkan ya. Nah, bisa Bapak Ibu ya. Jadi tanpa kita menunggu soal dari asesmen nasional, kita sebetulnya sudah bisa membiasakan mereka untuk berlatih ya, mengerjakan simulasi asesmen nasional yang kita buat sendiri. Nah, dengan cara apa ya? Memanfaatkan fitur-fitur yang ada di kelas poin Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Sudah berapa ini yang menjawab? Kita coba. Nah, ini masih loading ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di tampilan Bapak Ibu sudah tayang ya, kira-kira ya. Ini tapi di tampilan saya masih menunggu nih, Bapak Ibu. Nah, kira-kira masih ada Bapak Ibu yang sudah menjawab. Oh, sudah ada. Oh, ini pertanyaan. Namanya sudah banyak yang mau bertanya. Nah, oke deh Bapak Ibu. Ini simulasinya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir sebetulnya ada kuis benar salah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kuis benar salah seperti ini. Oke, kita langsung ke kuis yang terakhir. Nah, ini benar salah ya. Kita langsung kuis yang terakhir sebelum nanti sesi tanya jawab dan penutup. Nah, mudah-mudahan ini bisa tayang nih Bapak Ibu. Oke. Coba kita ke kuis yang terakhir. Kalau tidak bisa tampil, berarti kita akan nah ini sudah bisa nih Bapak Ibu. Oke, ini bisa nih. 2 pertanyaan saja. Saya batasi 1 menit. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah banyak yang menjawab ya. Ada 23. Wah, dalam waktu yang sangat cepat. Nah, jadi Bapak Ibu banyak ya, beragam. Bisa apa namanya? Bisa mengumpulkan jawaban peserta itu dengan cara yang sangat cepat. Dan kuisnya itu tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang lain yang sangat banyak yang tersedia di kelas poin. Caranya sangat mudah. Bapak Ibu hanya menyiapkan PowerPoint saja. Nah, menyiapkan PowerPoint saja, terus tinggal milih tadi tombol mana yang ingin Bapak Ibu gunakan untuk mengajak siswa terlibat di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Oke, saya kira ini sudah cukup ya, kita tutup jawabannya dan kita tampilkan jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benernya di ini yang mana ya? Ini ternyata ini untuk kuis yang tadi ya Bapak Ibu ya, baru ditampilkan ini. Nah, ini bisa kita masukkan ke slide juga Bapak Ibu supaya nanti anak-anak paham kuis yang sudah kita berikan. Nah, dan saya akan memberikan bintang untuk yang sudah menjawab D. Nah, untuk yang ini tadi Bapak Ibu sudah ada yang menjawab berapa ini?
ada 88. Nah, berarti sudah lengkap ini. Kita kerjakan semua soalnya Bapak Ibu. Oke, masih loading. Nah, oke, sambil loading Bapak Ibu bisa menyiapkan ini ya pertanyaan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan. Nah, kita akan tampilkan leaderboardnya juga apakah sudah berubah. Nah, kita tampilkan Bapak Ibu ya. Nah, sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang berada di peringkat yang naik, ada yang turun, apa ada yang menduduki posisi yang tetap. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat dan ini bisa kita masukkan ke slide. Nah, supaya kita punya gambaran. Nah, oke, sudah masuk ke slide. Nah, Bapak Ibu, nah ini tadi ya kita sudah tayangkan ke Ibu dan Bapak tadi. Dan ini saya kira sudah menggambarkan ya Bapak Ibu ya, menggambarkan tentang aktivitas bahwa ada beragam cara yang bisa kita gunakan untuk meng-engage siswa kita supaya tetap fokus di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, cara-cara yang menarik dengan gamifikasi ini, saya yakin kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kegiatan materi kita ini sebetulnya masih banyak ya yang belum kita coba. Ada fill in the blank ini untuk memberikan jawaban kosong, di tengahnya nanti bisa kita isi apa, ada audio ini untuk mengirimkan audio, video ini untuk mengirimkan video, tapi secara fungsi dan cara hampir sama Bapak Ibu. Ini gampang ya, jadi modalnya Bapak Ibu hanya punya slide PowerPoint saja. Nah, itu sebagai penutup apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan monggo nanti disampaikan dan saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator Mbak Rere. Nah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya, Pak Imam. Nah, kita akan memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Nah, pastinya Bapak Ibu udah nggak sabar nih, udah ada 7 orang yang sudah raise hand. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dengan teknis penanya pada malam hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Yang pertama untuk Bapak Ibu yang bergabung via Zoom, bisa untuk menggunakan fitur raise hand. Nanti bagi nama-nama yang saya sebutkan, dimohon untuk on mic dan juga on cam. Lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin bergabung via YouTube bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom penanya yang sudah disediakan di channel Telegram komunitas belajar asik kelas poin. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Di sini ada Bapak Hoki Wijaya. Dipersilahkan untuk unmute terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Rere dan terima kasih Mas Imam. Selamat malam. Saya bertanya tentang bintang, Pak. Ini masalah bintang. Saya udah coba di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah bintang itu terakumulasi dari satu pertemuan ke pertemuan lain? Misalkan kalau di pertemuan yang sekarang itu kan pasti terakumulasi. Nah, untuk ke pertemuan yang berikutnya itu apakah terakumulasi? Enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bintang itu akan terekam enggak gitu ya, terekam enggak? Dan bedanya dengan di daftar kelas itu bintang apa gitu. Itu ya. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Hoki Wijaya. Dipersilahkan kepada Pak Imam untuk memberikan jawaban. Oh ya, baik. Oke, terima kasih Pak Hoki Wijaya, pertanyaan yang luar biasa. Pak Hoki sudah menggunakannya di kelas. Wah, ini perlu kita contoh ya. Nah, kalau bintang ya yang setahu kami Bapak itu memang dia akan masuk ke dalam slide presentasi ketika slide presentasi dan kode yang kita bagikan itu masih sama. Tetapi ketika tidak, maka dia akan berbeda lagi. Nah, jadi dia akan masuknya itu per kode kelas. Nah,
Nah, seperti itu. Nah, untuk menyiasatinya Bapak Ibu bisa memberikan membuat kelas ya, meskipun tidak masih ada terbatasnya kelasnya itu, tapi itu sudah sangat membantu sekali. Jadi nanti Bapak Ibu meskipun dalam kondisi offline tetap bisa memberikan poin dan bintang. Asalkan siswa kita itu masih di dalam satu kelas. Nah, jadi besok akan diulas ya. Jadi nanti Bapak Ibu tentunya yang masih penasaran terkait dengan asesmen dan kaitannya dengan bagaimana memberikan poin penilaian dan nantinya akan dibantu juga dalam membuat kuis. Nah, jangan lupa untuk besok ya. Jadi besok itu akan ada sesi kaitannya dengan asesmen Bapak Ibu. Nah, demikian Pak Heki Wijaya, mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan kembali ke Mbak Riri. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak Imam. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hoki Wijaya. Nah, kita akan beralih ke penanya selanjutnya. Di sini ada siapa saja yang sudah resen? Oke, ada Ibu Hotmania dari SMKN 8. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Rere. Terima kasih. Kebetulan sudah mulai dari hari pertama sampai sekarang hari ketiga. Dan mohon maaf saya karena juga sambil lalu mengikuti ada kegiatan di sekolah. Jadi untuk yang masalah kelas poin sangat-sangat sangat-sangat baru buat saya. Dan dari tadi dari penanya yang pertama tadi sudah terlihat begitu enjoy-nya gitu ya di kelas. Dan jelas saya mungkin pastinya akan mengadopsi di sini. Untuk Pak Imam Syafi'i, yang mau saya tanyakan sebetulnya gini, kalau saya biasanya pernah menggunakan itu fitur yang Jamboard ya, tapi di sini untuk yang di kelas poin jauh sekali banyak kemudahan yang kemungkinan bisa nanti saya coba. Meskipun sementara ini masih belum install ya Pak untuk yang Iya. kelas poin. Pertanyaan saya Pak ya. Tadi kan memang sudah dijelaskan untuk install kelas poin dari pembicara tadi malam juga sama, ada yang pro, ada yang free. Nah, untuk yang ini Pak, tadi kan untuk langkah-langkah mendesain pembelajaran interaktif dengan kelas poin ini, di situ ada instruksi untuk download kelas poin melalui http://bit.ly yang sekarang kita ikutin. Itu apakah bisa berlaku untuk selanjutnya bagi peserta malam ini? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya untuk yang masalah tadi kan kebetulan yang hanya ditampilkan adalah pertanyaan dari guru, baik itu yang berupa slide word cloud, kemudian ada yang drawing, kemudian dan lain-lain. Semisal dalam PPT saya nanti dalam bentuk video, itu kira-kira apakah tidak biasanya saya kalau bikin PowerPoint itu ada insert video yang sudah saya download misalkan. Itu dalam mengoperasikannya bagaimana? Apakah memang dibiarkan dulu videonya itu selesai, kemudian nanti baru kita pindah ke slide lagi untuk pertanyaan terkait dengan video yang saya tampilkan. Itu bagaimana Pak? Apakah Pak sudah pernah dialami Pak? Atau sudah disampaikan di kelas? Demikian Pak Imam Syafi'i, mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima Luar kasih biasa. atas pertanyaannya. Ibu, nah di sini dipersilakan kepada Pak Imam untuk memberikan penjelasan. Iya. Terima kasih Bu Hotmania. Pertanyaan yang saya kira mewakili juga dari pertanyaan Ibu dan Bapak ya, luar biasa semangatnya untuk kita saling belajar di sini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama betul sekali Bu. Jadi di kelas poin, nah kalau kita melihat ya, saya mohon izin share screen kembali. Nah tadi di tayangan kita Bapak Ibu. Nah ini untuk interaksi yang model short answer atau jawaban singkat ya yang dikirimkan oleh peserta. Itu selain waktunya juga sangat praktis, cepat, dalam waktu yang singkat kita bisa mengumpulkan banyak jawaban dan itu juga tidak bisa dihapus ya Bapak Ibu. Yang bisa menghapus itu guru. Nah itu salah satu yang membedakan.
Nah, selain itu kita juga bisa langsung memberikan apresiasi dari jawaban itu. Nah, itu juga merupakan proses apa ya istilahnya? Ketika anak diberikan apresiasi berupa bintang, nah itu kan salah satu dari elemen gamifikasi yang sehingga nanti mereka bisa tambah bintangnya. Nah, begitu. Nah, itu membuat mereka juga senang dan semangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait link, Ibu ya. Nah, terkait link ini bisa, Bu. Jadi nanti Ibu kalau mau mendownload kelas poin itu sudah kita sertakan ya di link yang tadi ini. Nah, langkah pertama yang kemarin juga sebetulnya sudah dibahas dan dijelaskan sama Pak Nanang, bagaimana cara mengunduhnya sampai proses instalasi. Ini bisa berlaku Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Ibu dan Bapak melalui fasilitas belajar era digital bisa mendownload kelas poin secara gratis. Nah, bedanya nanti kalau Bapak Ibu belum versi Pro, ada fitur-fitur yang belum aktif. Kalau di Pro kan sudah aktif semua nih Bapak Ibu. Nah, nanti kalau di kelas poin yang versi biasa, ada menu-menu yang belum aktif. Yang kemarin sudah dibahas sama narasumber yang Pak Nanang ya, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian terkait dengan upload video. Nah, hasil dari upload video itu nanti berupa tayangan seperti ini Bapak Ibu, tapi bentuknya video ya. Jadi kan mirip dengan apa namanya? Mirip dengan short answer. Nah, jadi nanti ini tapi bentuknya itu adalah video-video. Nah, jadi nanti Ibu dan Bapak kalau membutuhkan atau mungkin saya demonstrasikan ya biar lebih jelas. Nah, jadi mungkin ini di slide saya akan tambahkan new slide. Nah, di sini saya akan klik upload video. Nah, jadi nanti Ibu dan Bapak bisa mengunggah video. Nah, biasanya ini digunakan untuk praktek misalnya ujian untuk pidato. Nah, yang perlu memunculkan wajah serta gambar anak didik kita, nah, maka bisa kita gunakan upload video. Nanti mereka akan mengunggah video. Nah, misalnya menyetorkan hafalan. Nah, kalau misalnya di kegiatan pembelajaran mungkin Ibu dan Bapak ada yang sekolahnya di keagamaan begitu kan kadang-kadang diminta setor hafalan. Nah, bisa menggunakan upload video. Nah, ini tinggal kita apa namanya? Insertkan ya di slide kita, terus di sini kita tulis saja perintahnya apa. Kita bisa tulis perintahnya apa. Anak-anak mengunggah video apa, misalnya begitu. Ya bisa, kita tinggal tulis perintahnya untuk mengunggah, misalnya unggah video pidato atau bercerita juga bisa Bapak Ibu. Nah, tergantung perintah kita. Nah, jadi nanti anak-anak bisa mengirimkan videonya. Nah, ini ketika kita slideshow ya, nanti mereka bisa mengisi dengan mengunggah video. Ada menu untuk mengunggah video. Nanti akan ditampilkan video begitu Bapak Ibu dari kiriman anak-anak yang sudah ada namanya. Jadi tampilannya itu mirip dengan apa namanya? Short answer. Nah, mirip dengan short answer. Apakah saya menyimpan yang short answer? Coba saya cek. Nah, jadi nanti tampilannya akan ada banyak jawaban-jawaban singkat. Nah, dalam bentuk apa namanya? Mirip dengan short answer itu Bapak Ibu. Hanya yang tampil adalah video. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang audio bagaimana? Sama. Jadi yang audio itu suara, yang video itu gambar. Dan ini kalau misalnya Ibu dan Bapak membutuhkan pengaturan ya tinggal kita atur di sini, tutup otomatis berapa detik ya tinggal kita tentukan begitu. Nah, nanti tinggal diselidshowkan seperti ini. Maka nanti anak-anak bisa kita minta untuk mengunggah video. Nah, jadi nanti perintah itu akan apa namanya ya? Di HP-nya itu akan muncul untuk mengunggah video. Jadi nanti kirimannya berupa video. Sama, nanti di sini akan muncul nih Bapak Ibu video disertai dengan namanya. Ini contoh ya, contoh Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan karena kita terbatas waktu. Nah, tapi caranya semudah itu. Jadi hanya dengan satu kata dan satu kali klik, Ibu dan Bapak sudah bisa mengumpulkan video dari anaknya. Nah, bagaimana bentuk penugasannya? Monggo Bapak Ibu menyesuaikan dengan konteks pembelajarannya.
Apakah anak-anak diminta untuk mengumpulkan video seperti apa? Nah, begitu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Riri. Apakah Oke, masih baik. ada yang Terima kasih atas bertanya? penjelasannya Pak Imam. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan Ibu Cutmania? Iya, ini Pak Imam, apakah Ya. dalam penggunaan kelas point ini, media ini, apakah ada apa istilahnya semacam ini, ketentuan misalnya seperti tadi, kebetulan saya kan guru SMK ya Pak ya, jadi mungkin anak-anak Ya. nanti banyak dalam artian kayak video, itu kan kadang-kadang memorinya besar. Apakah untuk di kelas point ini pada saat kita proses pembelajaran itu apakah tidak ada hubungannya dengan kapasitas sekian memorinya, harus nggak boleh lebih dari sekian sekian. Maksud saya takutnya nanti kan satu kelas anggaplah 36. Begitu waktu kita melakukan pembelajaran dengan aplikasi ini, dengan platform ini, apakah itu akan semuanya terakomodir atau ada batasan atau limit untuk memori, besarnya memori? Gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan Pak Imam untuk memberikan jawaban. Oke, baik. Nah, tentunya ada batasannya ya, Ibu dan Bapak. Jadi dalam unggah video itu ada batasannya. Batasan maksimal untuk mengunggah video itu ada, Bapak Ibu. Jadi ini di saya nggak muncul ya. Tetapi di Ibu Bapak itu mungkin ada ketentuan ya, maksimal sampai berapa menit. Nah, begitu. Jadi kalau terlalu besar juga akan problem nantinya Bapak Ibu. Nah, siswa tentunya harus menyesuaikan ya dengan siswa dan guru ya tentunya ya, menyesuaikan dengan kapasitas yang mampu ya untuk di kelas poin itu bisa dikirimkan. Nah, jadi kalau tidak salah itu ada batasannya, Bu. Ya kira-kira sekitar 1 atau sampai 3 menit, seingat saya begitu. Nah, jadi tentunya nanti ketika digunakan, nah kita bisa menyesuaikan kira-kira tugas apa yang bisa dilakukan, yang bisa diunggah dalam batas waktu tertentu. Nah, kalau misalnya durasinya itu sangat panjang, ya kita bisa menggunakan cara yang lain. Nah, misalnya nanti bisa diunggah di internet, misalnya di YouTube. Nah, itu juga nggak masalah, Bapak Ibu. Nah, hanya saja kalau Ibu dan Bapak di dalam kegiatan presentasi ini membutuhkan misalnya coba anak-anak jawab dalam bentuk video, nah, supaya saya tahu apakah anak-anak paham dengan yang kita sampaikan. Batasan waktunya kita berikan. Nah, seperti itu Bu. Jadi di kelas point itu dia lebih ke ininya ya, dia lebih ke interaksi ketika kita melaksanakan presentasi dan pembelajaran. Tapi kalau untuk penugasan, nah yang itu lebih kompleks, yang itu lebih membutuhkan kapasitas besar, nah kita bisa menggunakan platform-platform yang lain. Apakah itu mungkin bisa diupload dulu di OneDrive atau di Google Drive misalnya atau di YouTube begitu. Akan tetapi ketika kita membutuhkan yang singkat, yang itu bisa diakomodir oleh kelas poin, nah di kelas poin sudah tersedia Ibu dan Bapak. Mungkin itu Mbak Riri, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan saya kembalikan lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Imam. Mohon maaf sebelumnya di sini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga kita sudah berada di ujung kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu peserta diklat yang malam hari ini belum bisa terjawab pertanyaannya. Tapi tenang saja, kita masih ada hari keempat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk gabung di hari keempat, karena masih banyak nih fitur-fitur dari kelas poin yang perlu kita tahu dan pastinya kita harus coba terapkan di pembelajaran kita. Dan untuk menutup sesi diskusi pada malam hari ini, mungkin dari Pak Imam bisa memberikan closing statement atau motivasi untuk seluruh peserta yang hadir pada diklat pertemuan ketiga kali ini. Kepada Pak Imam, dipersilakan. Oke, terima kasih.
Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menambah insight Ibu dan Bapak dalam menggunakan pemanfaatan plus point di pembelajaran. Nah, dengan cara gamifikasi mengadopsi beberapa hal yang itu menarik minat siswa untuk fokus di dalam kegiatan pembelajaran kita, sepertinya itu kelas poin jawabannya. Karena apa? Di kelas poin semua fitur-fitur yang kita berikan untuk melakukan engagement terhadap proses pembelajaran kita dengan siswa itu sudah tersedia. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini menjadi pemantik untuk kita semua untuk berupaya menyediakan layanan pembelajaran terbaik yang mampu kita berikan untuk anak didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Rere, Ibu Bapak yang semangatnya luar biasa, belajar terus sampai malam ini ya. Saya akhiri apa yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas motivasinya. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya sebelum saya tutup, kita dokumentasikan dulu pertemuan ketiga ini. Dipersilahkan Bapak Ibu yang masih stay di ruang Zoom bisa untuk on cam dulu. Persiapkan ekspresi terbaiknya. Kita senyum yang lebar, kita dokumentasikan Zoom pada malam hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang belum bisa bergabung via Zoom bisa ditunggu di hari keempat besok kita dokumentasikan agar Bapak Ibu semuanya masuk dalam frame. Langsung saja akan saya mulai dokumentasinya. Yang pertama untuk slide pertama bisa untuk huruf C seperti ini Bapak Ibu semuanya karena kita sedang belajar kelas poin. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Slide yang keempat. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih luar biasa semangatnya, antusiasnya Bapak Ibu semuanya dalam sesi pembelajaran kelas poin pada malam hari ini. Dan di sini saya mau menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan presensi. Link presensi akan di-share di grup kegiatan, di grup WhatsApp maupun di grup Telegram komunitas belajar asik kelas poin. Jadi jangan lupa untuk isi link presensinya, tapi tidak harus malam ini Bapak Ibu semuanya, tapi bisa diakses di hari esok, tenang saja. Lalu bagi Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini belum bisa mengikuti via live, tenang saja karena bisa menonton tayangan ulangnya di channel YouTube Belajar Era Digital. Dan di sini saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada narasumber kita, Pak Imam Syafi'i, yang sudah berbagi informasi, sharing, dan menjadi inspirator kita ya untuk belajar kelas poin lebih banyak. Dan semoga dapat kita terapkan di sekolah kita untuk siswa-siswa kita. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu peserta diklat pada malam hari ini, luar biasa sekali. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini berkah dan juga Bapak Ibu diberi kemudahan untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Penasaran nggak sih besok kita mau belajar apa lagi tentang kelas poin? Jangan lupa Bapak Ibu untuk bergabung di hari keempat. Tentunya kita akan belajar asik bersama Belajar Era Digital. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di pertemuan